semua proses ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah sesungguhnya nikah adalah sebuah syariat yang datang dari Zat yang Maha Mulia, diajarkan oleh kekasih Allah baginda Nabi yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan untuk memuliakan manusia yang ingin meraih kemuliaan. Maka akad nikah ini bukanlah sesuatu yang sederhana. Akad nikah ini adalah sesuatu yang dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika akad nikah dilangsungkan, maka singgasana iblis bergetar. Lalu kemudian ketika ia mendengarkan ucapan ijab dan qabul, maka pada saat itulah iblis menangis histeris, merasa kesakitan. Kenapa ia kemudian merasakan itu? Karena ia merasa sudah tidak bisa lagi menggoda orang yang melaksanakan akad nikah. Ya wailah musiba minni, ia katakan sungguh celaka kita, ia telah terbebas dari godaan kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan akad nikah, yang mana akad nikah ini tidak hanya disaksikan oleh para hadirin, tapi disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akad nikah inilah yang menjadikan sesuatu yang tadinya diharamkan oleh Allah berubah menjadi sesuatu yang halal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana menjalani proses pernikahan dalam kehidupan ini. Dijadikannya nikah ini memiliki tujuan-tujuan, dan maqasidun nikah itu ada 4 yang perlu diketahui oleh kedua mempelai, bahwa Allah Ta'ala syariatkan pernikahan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan pernikahan untuk tujuan 4 perkara. Yang pertama, menikah itu disyariatkan untuk tujuan litta'abbud, bahwa seseorang melaksanakan pernikahan tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah, semata-mata untuk beribadah dan menghamba kepada Allah. Dan ingatlah, pernikahan adalah merupakan ibadah yang paling lama di antara semua ibadah. Kalau salat dimulai dengan takbiratul ihram, dia diakhiri dengan salam. Berpuasa dimulai dari datangnya awal bulan Ramadan sampai kemudian berakhir dengan munculnya hilal di bulan Syawal. Kalau orang melaksanakan ibadah haji, ia memiliki bulan dan batasan waktu. Tetapi pernikahan, sejak akad nikah ini nanti dilangsungkan sampai kalian dipisahkan oleh kematian, maka sepanjang hidup pernikahan kalian itu, di sana kalian sedang menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah, pernikahan ini adalah ibadah yang lama. Sejak akad nikah dilaksanakan, maka Allah sudah mulai menghitungnya sebagai satu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rak'atani minal mutazawwiji afdalu min 70 rak'atan minal a'zabi." 2 rakaatnya salat yang dilaksanakan oleh orang yang sudah melangsungkan akad nikah lebih baik daripada 70 salat yang dikerjakan oleh orang yang belum menikah. Maka pernikahan mengangkat derajat ibadah seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah pernikahan ini sebagai langkah kalian untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kalian dipersatukan tidak hanya di dunia tetapi nanti di dalam Jannatul Firdausil A'la. Tujuan pernikahan yang kedua adalah lintawassul. Seseorang melangsungkan pernikahan adalah untuk menyatukan 2 keluarga yang berbeda. Keluarga suami nanti akan menjadi keluarga istri, keluarga istri juga akan menjadi keluarga suami. Orang tua suami akan menjadi orang tua istri, dan orang tua istri nanti akan menjadi orang tua suami. Maka ketika kalian sudah bersatu dalam satu hubungan, menghubungkan 2 keluarga yang berbeda, maka sepasang suami istri harus menjadi pakaian bagi pasangannya. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka istri
dan kalian adalah pakaian bagi istri kalian. Yang namanya pakaian itu adalah sesuatu yang memperindah kita. Maka seorang suami ketika telah nanti sah dalam akad nikahnya, maka ia harus menjadi pakaian yang mengindahkan kehidupan istrinya. Begitu juga dengan seorang istri, ia harus menjadi pakaian yang mengindahkan kehidupan suaminya. Dan yang namanya pakaian adalah untuk menutupi aurat. Maka apapun aib, apapun kekurangan yang nanti kamu dapatkan di dalam keluarga suamimu, maka tugasmu adalah menutupi aib itu dan kamu simpan, kamu perindah. Tidak seharusnya kamu menampakkan aib itu. Begitu juga dengan suami, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Ia pasti datang dengan banyak kekurangannya, tapi engkau memilih dia, bukan memilih kelebihannya, tapi engkau memilih kelebihan dan kekurangannya. Maka jika nanti engkau temukan aib ada pada diri dan keluarganya, maka jadilah pakaian yang menutupi aib-aibnya. Tujuan yang ketiga dari pernikahan adalah littanasul. Tujuan menikah adalah untuk melahirkan keturunan, yang mana setiap orang yang menikah berharap keturunannya nanti adalah keturunan yang saleh dan solehah. Oleh karena kita berharap memiliki keturunan yang saleh dan solehah, maka sejak pertama masuk ke dalam rumah, jangan lupa doa masuk ke dalam rumah. Ketika nanti akan menyentuh istri di malam pertama, laksanakan salat 2 rakaat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersihkan jasmani dan rohani dari segala keburukan. Lalu peganglah istri dan bacalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari gangguan syaitan dan jauhkan gangguan syaitan dari apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Maka mudah-mudahan nanti kedua mempelai ini, pasangan suami istri ini nanti dianugerahkan oleh Allah Ta'ala keturunan yang saleh dan salihah, yang melanjutkan perjuangan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, tujuan dari pernikahan adalah ditamattu, untuk menikmati the real life dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kehidupan yang sejati itu ada dalam rumah tangga. Seorang pujangga yang pandai mengucapkan puisi-puisinya akan sia-sia jikalau ia belum pernah merasakan bagaimana rasanya hidup berumah tangga. Seorang yang pandai mengucapkan kalimat-kalimat bijak, kalimat-kalimat bijaknya tidak ada gunanya sampai ia dapat membuktikan dan mempraktekannya dalam kehidupan rumah tangganya. Karena cinta yang diucapkan, yang tidak diikat dengan ikatan yang halal, cinta itu adalah cinta yang penuh dengan kepalsuan. Cinta sejati adalah cinta yang mampu diikat dengan ikatan yang halal. Seorang laki-laki yang memberanikan diri menikahi seorang wanita dan mengikatnya dalam ikatan yang halal, maka lelaki itu benar-benar telah menunjukkan cintanya yang sejati kepada belahan jiwa yang diinginkan untuk menemani hidupnya. Maka kehidupan pernikahan adalah kehidupan yang sejati. Setiap hal yang terjadi dalam kehidupan adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tentang nikmat jasmani di malam pertama, tapi sejak akad nikah itu dilangsungkan, Allah hadirkan kenikmatan-kenikmatan rohani, di mana Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan barakah, rahmat dan inayah kepada mereka yang melaksanakan akad nikah. Kami doakan mudah-mudahan akad nikah ini berjalan lancar dan mudah-mudahan Allah kucurkan barakah, Allah berikan rahmah, Allah datangkan inayah kepada kalian. Allah jadikan nanti rumah tangga kalian sebagai rumah tangga yang berlimpah kebahagiaan. Allah hadirkan sakinah, Allah hadirkan mawaddah, Allah hadirkan rahmah, sehingga kalian diberikan rezeki yang luas dari arah yang tak disangka. Kalian diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Bi barakati wa karamati wa asraril Fatihah. Aqulu qawli hadza, hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila